Jadi ketika satu pintu tertutup, yakinlah otomatis pintu yang lain terbuka. Fokus kepada pintu yang terbuka, jangan terlalu lama meratapi pintu yang sudah tertutup. Back again. Halo teman-teman Slim semua ya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kali ini gue pengen berbagi lagi tentang skripsi tuh. Jadi memang lagi musimnya skripsi ya. Gue berharap teman-teman yang memang satu kampus dengan tempat gue mengajar ataupun di luar sana ini bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari konten yang gue buat. Nah, jadi gue berpikir ada 3 tahapan yang harus benar-benar dipersiapkan mahasiswa, harus bisa melewatinya tentunya. Gue mengatakan yang pertama itu adalah pembuatan atau pada saat seminar proposal ya, yaitu pembuatan proposalnya maupun sempronya tuh seminar proposal. Yang kedua adalah tahapan pada saat teman-teman harus menyusun yang namanya bab hasil, bab 4 dan bab 5 gitu ya. Jadi bimbingan sama dosen pembimbingnya. Nah, yang terakhir gue merasa tahapan yang perlu harus teman-teman juga persiapkan dan harus bisa menang, artinya sudah benar-benar bisa keluar dari setiap masalahnya, itu adalah sidangnya. Nah, 3 hal ini gue pingin teman-teman mahasiswa bisa memecahkan masalahnya semuanya, dapetin solusinya tuh. Nah, gue akan mencoba menghubungkannya dengan 3 quote dari 3 mantan presiden-presiden terbaik dunia. Gue selalu mendapatkan banyak inspirasi dari pemimpin-pemimpin ini ya. Dan yang pastinya seperti apa yang akan gue hubungkan. Namun teman-teman, sebelumnya terlebih dahulu jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa detail pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, yang pertama seminar proposal. Ada begitu banyak mahasiswa yang alergi lah gue katakan dengan yang namanya skripsi. Nah, karena tahapan awalnya mereka harus membuat yang namanya proposal, sempro ya. Nah, jadi teman-teman, gue di sini mau mengatakan bahwa yang paling berat di poin ini adalah ketika mahasiswa memulainya tuh bingung, gue harus mulai dari mana. Yang kedua juga, dari semua dosen metodologi penelitian yang sudah menjelaskan di kelas, ada begitu banyak mahasiswa yang curhat bahwa mereka pada akhirnya kebingungan karena bahasa di metodologi penelitian itu ilmiah banget ya. Jadi ketika mahasiswa mendengar, enak lah ya, pastinya enak, karena gue juga pada saat jadi mahasiswa dapatin kondisi yang sama tuh ya. Jadi kesulitan di tahapan awal membuat seminar proposal ini harus benar-benar diakali oleh mahasiswa supaya dia bisa lewat atau keluar dari fase ini. Saran gue, ayo gue akan menghubungkan dengan yang namanya quote dari salah satu mantan presiden Amerika, Abraham Lincoln. Jadi teman-teman perlu diketahui, salah satu presiden terbaik ya Amerika yang gue pernah dengar adalah Abraham Lincoln. Dan yang paling dihargai dunia dari Abraham Lincoln adalah pemikirannya. Nah, quote dari Abraham Lincoln yang paling fenomenal tuh teman-teman, yang menurut pendapat gue bagus tuh untuk skripsinya teman-teman, adalah ketika dia pernah mengatakan bahwa beri saya waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapaknya tuh. Nah teman-teman, dari quote ini gue hanya mau mengambil kesimpulan buat teman-teman mahasiswa. Ketika teman-teman dihadapkan sama sebuah masalah besar, dihadapkan dengan yang namanya skripsi, ayo kenali diri teman-teman terlebih dahulu. Yang kedua, baru dapatkan cara terbaik versi kamunya tuh. Jangan versi teman kamu, jangan versi dosen kamu. Nasihat, bimbingan dari dosen pastinya penting, tapi harus disesuaikan dengan kamu punya kondisi juga ya. Makanya gue nggak punya satu cara tuh untuk membimbing mahasiswa. Gue ngerasa bahwa gue harus punya banyak cara, karena setiap mahasiswa punya latar belakang yang berbeda. Ada yang rajin, ada yang memang dari awalnya sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang sifatnya proposal atau yang lainnya ya, atau ada yang memang hobinya suka main nakal dulunya, tapi dia anak yang kreatif, produktif ya. Jadi ini harus kita sesuaikan. Nah, gue berharap gini teman-teman, ketika kamu kesulitan untuk menentukan judul harus mulai dari mana sempronya, saran gue adalah, ini versi gue, mudah-mudahan cocok buat teman-teman. Gue akan mencoba mengambil dari perpustakaan atau dari jurnal-jurnal atau dari senior-senior. Gue bertanya, yaitu adalah judul penelitian yang paling banyak dibahas ya.
Jadi gue nggak terlalu peduli dengan judul penelitian yang hebat, yang mewah, karena harus gue sesuaikan dengan kemampuan guanya. Jadi cari aja judul yang memang paling sering dibahas dan dapatkan minimal 3 penulis tuh yang berbeda tentunya. Jadi teman-teman dapatkan aja 3 penulis yang berbeda untuk judul yang sama, sehingga jadikan itu judul kamu. Cara kamu menyusun bab 1 sampai bab 3 untuk seminar proposal yaitu cukup, misalnya nih ya, gue harus kasih tahu bab 1-nya ambil dari si penulis A, bab 2-nya ambil dari paragraf 1 di bab 1 pendahuluan ambil dari si A, ya, penulis A. Terus paragraf keduanya ambil dari si B. Terus paragraf ketiga ambil dari si penulis C. Tugas kamu adalah, kemampuan kamu yang paling saya harus apresiasi adalah ketika kamu mendapatkan kalimat penghubung untuk menghubungkan antar paragraf. Jadi kamu tetap bekerja, ya. Kamu juga di situ ada sisi kecerdasan tuh. Nah, lakukan aja itu teman-teman hingga nanti kamu selesai itu sampai bab 1.1, yaitu adalah latar belakang, ya. Jadi kamu bisa mengambil punya orang. Jadi ini bukan namanya copy paste gitu. Harus dibedakan. Kalau copy paste tuh kita pure tuh, nggak merubah apapun. Justru di sini kita itu benar-benar ada sisi kecerdasan untuk bisa menghubungkan kalimat-kalimat atau paragraf 3 penulis yang berbeda tadi, ya. Bab 1.2-nya yang berisi rumusan masalah dan lainnya, gue pikir itu samain aja, ya. Jadi kita harus sesuaikan kondisi kita bahwa kita ingin lulus cepat, bukan mencari judul yang bagus atau gimana-gimana, no, karena setiap orang berbeda. Dan lagian kalau mau bagus judulnya, itu nanti bisa diulangin kok. Artinya nggak harus pada saat skripsi, nggak harus pada saat proyek akhir, nggak harus pada saat tesis. Ada begitu banyak kesempatan kamu nanti untuk melakukan penelitian-penelitian ulang tuh. Yang paling penting sekarang adalah, ayo, ini biasanya pengalaman pertama kamu harus punya cara terbaik, cara yang paling nyaman untuk kamu lakukan, ya. Jangan mengikuti pola orang, karena pola orang itu belum tentu pas. Sama seperti kayak ada orang dia sukses dengan memakai sepatu yang dia pakai, tapi untuk sukses di versi kita nggak harus tuh yang namanya memakai sepatunya dia, karena bisa jadi kebesaran, bisa jadi kekecilan, ya. Kalau kebesaran bisa jadi buat kita tersandung, jatuh. Kalau kekecilan, kaki kita bisa lecet. Nah, jadi teman-teman, ayo, seperti kata Abraham Lincoln, kamu harus benar-benar dulu mengenali sumber daya apa yang kamu miliki, yaitu adalah kapak. Kapaknya mau diapain dulu tuh. Nah, sama seperti teman-teman, yang paling penting adalah kamu yang paling tahu sumber daya kamu yang paling tahu apa yang kamu senangin, dan temukan cara terbaik untuk bisa selesai dengan gaya kamu, versi kamu. Bukan harus mengikuti apa yang orang lain lakukan atau pola yang orang lain sudah lakukan. Nah, kalau untuk di bab 2-nya menurut pendapat gue hampir mirip-mirip aja lah. Intinya bab 2 itu kan kita penggalan dari judul skripsi kita. Udah penggal-penggal aja dari 3 penulis yang berbeda tadi. Coba lihat, kalau kamu suka dengan satu teori yang ini, ambil teori yang ini. Kalau dari yang kedua penulis B-nya dia ada bagusnya, kamu bisa ganti untuk di teorinya yang kedua. Jadi combine-kan aja. Bab 3 sudah pasti, kalau kamu memang deskriptif kualitatif, dia relatif sama. Jangan takut bahwa dianggap copy paste, karena menurut pendapat gua bab 3 ya pada intinya itu juga, ya. Kamu tidak akan dianggap copy paste karena mirip yang kamu punya kalimat atau paragraf dengan punya orang. So teman-teman, lakukan kreatif mungkin, lakukan secerdas mungkin. Tipsnya dari gua itu saja, ya. Yang paling penting adalah tetap fokus pada kecerdasan inti teman-teman. Fokus pada apa yang membuat teman-teman nyaman dan lebih mudah selesai, bukan terlalu terpengaruh dengan apa yang membuat orang lain cepat selesai, karena kondisi kita berbeda, ya. Kesenangan kita juga berbeda. So jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena pada akhirnya itu melukai diri kita sendiri. Terlebih setelah melukai, kita juga akhirnya drop, ngedown sendiri, dan akhirnya malas untuk melanjutkan penelitian kita. Nah, baik, yang kedua teman-teman, itu adalah fase pada saat kamu harus menulis, yaitu bab hasil, bab 4 dan bab 5 tuh, ya. Udah dapat objek penelitian, kamu harus pastinya datang ke hotel kalau kita kampus perhotelan, atau yang menjadi objek penelitiannya. Teman-teman, yang menjadi masalah adalah sering sekali ketika kita datang kita ditolak terus tuh. Ketika kita minta datanya susah sekali dapat. Gua juga ngerasain itu pada saat gua nyambung extension dari D3 ke D4, ya. Jadi gue mau katakan bahwa ini persis seperti apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, ya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak dianggap sebagai seorang pemenang tuh, tapi menaklukkan diri sendiri, itulah yang disebut dengan penakluk yang brilian. So teman-teman, kamu harus punya banyak solusi, kamu harus punya banyak cara ketika kamu
dapetin benturan. Kalau kata mentor gue Pak Jaya Setia Budi itu, dia selalu mengatakan kalau memang kamu punya mimpi, cita-cita, tujuan yang jelas, dapat hambatan, kamu harus bisa tuh. Kalau nggak lompat ya, kamu bisa belok kanan atau belok kiri ya. Kalau seandainya juga nggak bisa, ya udah kamu mundur dulu sejenak baru kamu lompat. Kalau juga nggak bisa, gigit aja tuh tembok gitu ya, jebol pakai apa saja supaya kamu bisa lewat. Artinya gini, gue pernah dapatkan pada saat gue extension buat proyek akhir atau skripsi, ada pada saat itu gue sudah selesai, tadinya kan gue D3 tuh, D3 gue kerja di kapal pesiar, gue nyambung lagi. Nah, gue benar-benar pada saat ketemu sama eksekutif housekeepernya, manajer housekeeping di sebuah hotel di Bandung tuh. Nah, gue berbicara ringan aja tuh, bagaimana tentang hotel ini, bagaimana bisa jadi tempat objek penelitian atau enggak. Singkat cerita dia juga bertanya tentang latar belakang gue, dan gue mau katakan bahwa dia juga tertarik untuk di kapal pesiar. Nah, gue dapet celahnya tuh. Dengan cara seperti itu, gue berusaha untuk membantu informasi apa aja yang dia tanyakan tentang kapal pesiar. Nah, jadi gue di sana cerita, gue di sana bekali dia. Hanya saja yang gue mau katakan di sini adalah, ayo teman-teman, ketika sudah dapat itu, teman-teman tinggal jangan lupa fokus pada bagaimana bisa meneruskan penelitian di sana. Singkat cerita, gue di sana difasilitasi dengan lancar pastinya, dan gue mendapatkan apa yang gue butuhkan, semacam lampiran-lampiran. Jadi gue mau katakan seperti ini, bahwa ayo kamu, yang paling penting itu adalah kamu mengerti skripsi itu hanya butuh diri kamu untuk selesai. Skripsi itu hanya butuh mindset kamu untuk selesai, ya. Artinya dia tidak tergantung dengan kondisi di luar diri kamu, termasuk hotel yang menolak. Jadi ketika satu pintu tertutup, yakinlah otomatis pintu yang lain terbuka. Fokus kepada pintu yang terbuka, jangan terlalu lama meratapi pintu yang sudah tertutup. Satu lagi masalah yang paling sering pada saat bimbingan sama mahasiswa mempersiapkan penyelesaian dari skripsinya adalah bimbingan. Ada begitu banyak dosen revisi. Ayo teman-teman, gue mau katakan memang ada dosen yang jahil ya, ada. Tapi bagaimanapun jahilnya dia, ayo kalahkan dengan yang namanya persisten, tahan uji kamu tuh ya. Jadi persisten itu sama seperti kayak ya kita konsisten aja melakukan apa saja yang diminta ya. Bahkan gue dulu pernah kalau di D4 dosennya justru membentak, bukan membentak, tapi dia memarahi gue karena gue nggak ngerti revisi yang dia minta ya. Besoknya gue datang lagi, tak nunggu 2 hari, besoknya, walaupun memang kita udah komitmen tuh, dia ada bilang bahwa kamu mau datang silakan aja ya, saya akan mau bimbingan. Nah, ketika dia ya mengomentari, memarahi gua karena nggak mengerti arti atau maksud revisiannya, ternyata teman gua, mahasiswa bimbingannya juga, itu datang berikutnya setelah gua ya. Singkat cerita, dia ke kantin ketemu sama gua, justru dia bilang, dosen tadi itu Pak Arnold itu memuji tuh bagaimana lu sangat rajin datang, sementara gua malas banget. Berarti penelitian lu udah bagus ya Dev ya. Jadi gua bilang gua masih jauh banget, tapi mungkin persisten gua ya, konsistensi gue untuk datang terus itu sangat-sangat dihargai dia. Nah, ayo teman-teman, jadi gue mau katakan bahwa miliki sifat yang namanya tidak mudah menyerah. Terlebih lagi, jadikan skripsi ini kan belum tentu kamu sukai itu. Kamu tidak perlu cintai skripsi, yang paling penting kamu perlu selesaikan aja tuh. Sehingga kamu perlu mengenali diri kamu perlu menaklukkan diri kamu, bukan skripsinya ya. Taklukkan diri kamu dengan cara mendapatkan solusi-solusi, trik-trik supaya setiap hambatan skripsi bisa kamu selesaikan. Nah, baik teman-teman, yang terakhir yaitu adalah pada saat sidang skripsinya tuh. Ya, ada begitu banyak mahasiswa, dia pinter, tapi pada saat sidang dia benar-benar nervous, benar-benar gugup ya. Dan selalu berpikiran bahwa gua takut Pak dengan dosennya. Perlu ditekankan bahwa dosen itu adalah dosen kamu juga. Apapun hasil sidang skripsi kamu, dunia nggak akan kiamat ya. Jadi gue mau katakan bahwa ayo jangan terlalu berlebihan menghadapi yang namanya skripsi. Bagaimanapun juga, apapun hasilnya, nilainya, hidup kamu akan tetap berjalan, dunia akan terus berputar. Jadi buat teman-teman, tips pertamanya ketika menghadapi sidang ujian, menurut pendapat gue adalah kamu harus benar-benar ya, seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, yaitu adalah I am the master of my fate and then I am the captain of my soul. Ya, itu kayak di filmnya di Invictus ketika dia harus memotivasi kapten tim rugby-nya yang pada akhirnya juara dunia tuh. Dan pertama kali Afrika Selatan pada saat itu menjadi tuan rumah. Artinya yang mau dikatakan di sana adalah bahwa ayo teman-teman, kamu harus menjadi tuan dari nasib kamu sendiri.
dan kamu harus menjadi ya kapten dari jiwa kamu. Jadi diharapkan pada saat sidang skripsi kamu harus bisa mengendalikan sepenuhnya diri kamu. Nervous itu adalah masalah latihan saja. Kalau menurut pendapat gue, semakin kita latihan itu semakin berkurang beban kita tuh. Jadi teman-teman, kamu bisa latihan dengan teman satu kosan kamu, dengan senior kamu ya. Yang penting latihan, persiapkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan tuh. Itu untuk masalah bagaimana jawaban-jawaban sidangnya. Yang paling penting juga ya, kalau memang kamu misalnya merasa kurang dalam memperlengkapi ini ya, minta dosen pembimbing kamu untuk latihan tuh. Gue pikir kalau kita minta baik-baik, dosen sekiller-killer apapun pasti punya nurani lah ya. Tapi kalaupun enggak, minta dosen yang lain selain dosen pembimbing kamu tuh ya. Silakan aja. Kalau kayak gue selalu terbuka, tidak hanya kepada dosen pembimbing, tidak hanya kepada mahasiswa bimbingan gue, tapi juga siapapun mahasiswa di luar bimbingan gue pasti akan kasih waktu. Jadi ayo teman-teman, kamu harus bisa juga ketika mungkin kesel sama dosen pada saat sidang, jangan langsung menunjukkan sikap yang memang buruk, artinya attitude ya, dengan cara ya berbicara juga pemilihan katanya buruk. Nah intinya gue mau katakan juga, ketika kamu harus dihadapkan sama dosen penguji yang benar-benar menguji kesabaran kamu, ya kamu harus tetap mengerti bahwa ini sidang, dan bagaimanapun juga kamu sedang dilatih tuh, kamu sedang dibekali sama dosen penguji. Jadi jangan langsung berpikir negatif, ikutin aja ya apa yang memang ditanyakan atau yang diminta oleh dosen penguji. Dengan cara seperti itu kamu bisa selesai ya. Dan soal nilai, gue sekali lagi mau katakan bahwa ayo, hidup kamu tidak sekecil nilai skripsi. Kamu sudah berjuang iya, tapi apapun hasilnya kamu pasti tahu bahwa pada akhirnya kamu mengerti yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa bersyukur terhadap hasil yang memang sudah kamu usahakan ya. Dengan cara seperti itu, pengalaman kamu itu pasti akan membekali kamu terhadap setiap hambatan, setiap masalah di depannya ya. Bagaimanapun juga, siapa kita adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Oke teman-teman, itu aja menurut pendapat gua tentang bagaimana teman-teman menghadapi berbagai masalah hambatan skripsi. Semoga aja yang pastinya materi ini, konten ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa juga pastinya untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all. Bye bye.